Sejak pertama kali diresmikan pada 17 Juni 1864, kereta api adalah moda transportasi umum pertama dan tertua di Indonesia dan menjadi pilihan banyak warga plus 62 untuk bepergian. Yang paling umum tentu saja kereta api jarak jauh yang menghubungkan wilayah antar provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan kini sudah tersedia juga di Pulau Sulawesi. Selain cepat dan harga yang cukup terjangkau, salah satu keunggulan kereta api jarak jauh lainnya adalah nyaman dan bersih luar dalam. Sebenarnya, apa rahasia di balik selalu primanya kondisi kereta api? Selengkapnya di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Tak bisa dipungkiri, aktivitas pencucian kereta api jarak jauh serta profesi sebagai petugas cuci atau pembersihnya adalah hal yang terbilang masih jarang disadari dan diketahui. Sebab untuk melakukannya memang membutuhkan tempat khusus yang tak bisa sembarang orang masuk. Tim Secret Story pun berkesempatan mendatangi salah satu stabling atau pusat pemberhentian kereta api jarak jauh di Jakarta yang juga menjadi tempat memandikan kendaraan umum dari baja tersebut. Khusus untuk Daup 1 Jakarta, terdapat 3 titik stabling pencucian kereta api jarak jauh. Mulai stasiun Pasar Senen, Jakarta Gudang, dan juga Tanah Abang. Tak main-main, untuk menjamin kebersihan dan kenyamanan penumpang, kegiatan mencuci kereta api jarak jauh atau KAJJ ternyata berlangsung pagi, siang, malam alias non-stop 24 jam yang dikerjakan dengan sistem shift. Untuk shiftnya itu terdiri dari 4 shift, ada dari jam 8 malam sampai dengan jam 5 pagi, dilanjut ada tim berikutnya jam 3 pagi, sampai jam 10 siang, nanti dilanjut lagi ada yang jam 10 sampai jam 6 sore, nanti ada lagi shift yang jam 4 sore sampai dengan jam 12 malam. Jadi setiap shift itu ada pertemuan di antara shift sebelumnya dengan shift selanjutnya. Jadi mereka saling bertemu sekitar 1-2 jam untuk membantu backup pekerjaan tersebut supaya tidak over, seperti itu. Dalam prosesnya, satu kereta akan dicuci oleh satu tim yang biasanya terdiri dari 12 hingga 15 orang. Mereka akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk briefing yang nantinya akan menentukan teknis pencucian, yaitu pembagian tugas per orangnya untuk membersihkan bagian interior maupun eksterior kereta. Untuk membersihkan kereta yang rata-rata berjumlah 12 gerbong, dibutuhkan setidaknya 3-4 jam pengerjaan. Meski pencucian kereta api jarak jauh sejatinya berlangsung 24 jam non-stop, namun kegiatan pencucian lebih sering dilakukan malam hari. Pasalnya jumlah kereta yang beroperasi di malam hari jauh lebih sedikit dibandingkan siangnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas pencuci kereta api jarak jauh. Mulai jarak pandang yang lebih terbatas, sampai bergelut dengan semakin dinginnya suhu ketika malam. Namun bagi Nofri yang sudah 7 tahun lebih menjadi petugas pencuci kereta api jarak jauh, masalah terbesar dan tantangan sesungguhnya justru datang dari gangguan oknum warga atau penumpang yang tak bertanggung jawab. Kadang aja sih ya, nggak sering, nggak selalu setiap saat vandalisme seperti itu. Ya entah dari anak-anak suka melempar batu, ya ke kaca pecah, itu menghambat kinerja kami, Pak. Karena apa? Ntar kan si kaca itu bakal diganti, jadi kita nungguin dulu untuk pembersihannya. Kadang dilewat terbalik lagi, gitu aja vandalisme. Dan terus vandalisme seperti nyoret-nyoret kereta eksterior itu susah ngebersihinnya. Apalagi suka ada tulisan-tulisan jorok di apa sih namanya, di jok atau gambar-gambar love lah gitu. Itu susah banget ngebersihinnya, serius. Tanpa adanya gangguan dari oknum individu pun, pencucian kereta api jarak jauh memang membutuhkan usaha ekstra untuk membersihkan bagian eksterior kereta. Sebagai kendaraan yang menempuh jarak minimal lebih dari 150 km, debu ataupun kotoran yang menempel pada bodi kereta api jarak jauh tentu lebih banyak dan beraneka ragam. Tak heran proses membersihkannya pun bukan hanya asal gosok saja.
Setelah digosok dengan sabun, bodi kereta lantas disiram dengan alat penyemprot jumbo. Untuk urusan bilas-membilas ini tak ada teknik khusus, hanya saja petugas harus teliti untuk menyemprot setiap bagian yang ada untuk memastikan tak ada debu dan kotoran yang tersisa. Dan tak kalah menarik, ternyata untuk pencucian bagian eksterior atau bodi kereta, PT KAI memberlakukan kebijakan bahwa bagian atap juga wajib dibersihkan. Dan inilah yang menjadi salah satu tugas tersulit bagi tim pencuci kereta api jarak jauh. Pasalnya tidak ada cara lain untuk membersihkan atap kecuali dengan menaiki bagian atas tersebut. Sebenarnya lebih ke arah manual ya, karena memang di atap tidak memungkinkan untuk mesin itu naik ke atas atap, jadi pembersihannya lebih ke manual dengan tim yang memang kita tunjuk. Bisa dibilang teman-teman tersebut itu sudah terbiasa, sudah ahli di bidangnya karena terkait dengan resiko bekerja di ketinggian, mungkin seperti itu. Jadi untuk tim cuci kereta sendiri itu memang kita bekali dengan beberapa uniform dan peralatan kerja atau APD yang sesuai kebutuhan. Jadi untuk pencucian kereta atap kita bekali teman-teman itu untuk safety full body harness, untuk pengaman bekerja di ketinggian, ada seragam yang berpendar atau misalkan seragamnya teman-teman tim cuci kereta itu tanpa pendar bisa menggunakan rompi keselamatan, ditambah dengan safety helm keselamatan dan sepatu boot atau sepatu karet untuk menghindari licin pada saat berjalan atau berpijak di atap kereta. Setelah mengetahui seluk-beluk pencucian kereta untuk bagian eksterior, kurang lengkap rasanya jika kita tidak mengulas tentang bagian interior. Meski dalam prosesnya tak sesulit pencucian bagian luar kereta, namun untuk interior tetap saja punya tingkat kerumitannya sendiri. Tak heran, selain banyak bagian yang harus dibersihkan, interior adalah tempat di mana penumpang menghabiskan waktu selama perjalanan. Untuk bagian interior kita mulai dari atas seperti rak bagasi, plafon, atas TV sama atas running text. Lanjut dengan dusting seperti dusting dinding, dusting bangku, dusting dinding bawah. Dilanjut lagi ada tim sweeping, di belakang dusting ada tim sweeping itu tim nyapu dari kolong-kolongnya sampai pojok-pojoknya harus tersapu semua. Terus dilanjut lagi ada tim bordes dan tim toilet. Tim bordes itu mengerjakan pintu masuk kereta, handle, terus sama list pintu dan dinding-dinding bordes lainnya. Dan untuk yang mopping atau yang ngepel itu semua terpel atau termop semua dari pojok sampai pojok itu harus mop semua gitu. Dan untuk tim toilet itu pengerjaannya atau tekniknya itu dari atas semua, pembersihan dari atas sampai bawah itu wajib kering tanpa adanya basah dan tanpa adanya bau gitu. Mohon bantuannya juga untuk tidak melakukan vandalisme terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di kereta api, baik itu melakukan coret-coret maupun perusakan yang dapat berakibat pada kurangnya kualitas pelayanan yang kami berikan kepada penumpang kereta api. Meski dikerjakan secara kolektif, namun dalam sehari bekerja, seorang petugas bisa membersihkan 5 hingga 6 kereta. Dan sebagai pegiat profesi di bidang jasa pelayanan umum, para pekerja ini bisa bertugas pada saat tanggal merah sekalipun. Jadi di balik kinclongnya kereta api jarak jauh, ada jasa besar tim pencuci yang tak kenal lelah dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik, semua demi kenyamanan penumpang. Para pengguna jasa kereta api, kami mohon bantuannya sama-sama menjaga fasilitas yang ada di atas kereta api
supaya kereta api bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap para penumpang kereta api, serta mohon bantuannya juga untuk tidak melakukan vandalisme terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di kereta api, baik itu melakukan coret-coret maupun perusakan yang dapat berakibat pada kurangnya kualitas pelayanan yang kami berikan kepada penumpang kereta api. Mungkin itu.